Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bertemu lagi untuk pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini sebelum memulai pelajaran? Didoakan anak-anak kelas 1B selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran berikut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca sama-sama surat Al-Fatihah, lalu doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Sudah siap semua untuk belajar? Insya Allah. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kalian juga mempersiapkan buku paket kalian atau buku LKS kalian. Kenapa? Supaya jika ada pertanyaan atau latihan-latihan di sini, kalian bisa langsung kerjakan atau kalian bisa langsung tulis ya. Menunggu gurunya tugas, tetapi ketika gurumu memberikan tugas ya, makanya buku paket LKS temanya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, mengenali kekhasan anggota keluarga di rumah. Jadi sifat-sifatnya, karakteristiknya. Lalu yang kedua, bermain menyusun huruf menjadi kata. Yang ketiga, mengenali masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran 3 ini, yang pertama itu rasa ingin tahu, yang kedua aktif dan kreatif, dan yang ketiga tanggung jawab. Kita baca sama-sama ya nak. Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang berbeda secara fisiknya, bahkan ada juga yang berbeda secara sifatnya. Mereka juga mempunyai kesukaan yang berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki apa? Fisiknya, sifatnya, dan kesukaannya yang berbeda-beda. Setiap anak itu istimewa. Setiap anak memiliki keistimewaan. Kalian harus percaya diri dengan keistimewaan masing-masing. Keistimewaan itu bukan hanya dalam hal fisik. Keistimewaan bisa berupa akhlak mulia yang kalian miliki. Jadilah anak istimewa yang memiliki akhlak mulia. Jadi, keistimewaan itu bukan dalam hal fisik. Artinya apa? Jadi bukan karena kalian ganteng, bukan karena kalian cantik, bukan karena kalian putih,
bukan karena kalian memiliki warna kulit sawo matang, bukan dalam hal fisik saja, tetapi istimewa itu adalah kalian yang memiliki akhlak yang mulia. Percuma kalau kalian pinter, kalau kalian tampan, kalian cantik, tetapi akhlak mulia kalian tidak terapkan ke dalam diri kalian masing-masing. Karena apa? Karena kepintaran atau kepintaran atau ketampanan itu jika tidak ada akhlak mulia itu sama saja nol, sama saja kalian tidak memiliki keistimewaan. Akhlak mulia maksudnya gimana, Bu? Akhlak mulia adalah misalkan kalian sopan santun terhadap orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Jika bertemu orang yang lebih tua, bagaimana kalian? Kemarin kita sudah belajar di tema berapa itu? Tema 1, subtema 1. Bagaimana? Kalian harus menyapa atau memberi salam. Itu bisa disebut akhlak yang mulia. Jujur juga akhlak yang mulia. Ya, berkata lemah lembut kepada orang yang lebih tua itu akhlak mulia bukan? Ya. Jadi kalian kalau misalkan ngomong sama bunda, ngomong sama ayah, itu nggak boleh teriak-teriak. Harus apa? Harus lemah lembut. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang akhlak mulia. Sekarang menyusun huruf menjadi kata-kata. Yang pertama, ayah suka buah mangga. MANGGA. Lalu, nah, kira-kira ini buah apa? Ini buah apa? Ya, coba yang tahu. Nah, ibu suka buah manggis. Apa aja hurufnya? M, A, N, G, G, I, S. Nah, manggis. Ya, lanjut lagi. Buah apa ini? Ya, betul. Ini adalah buah jeruk. Huruf apa aja sih? Ana suka buah jeruk. Nah, di dalam kata jeruk itu terdapat huruf apa aja? J, E, R, U, K. Jeruk. Ya. Sekarang kata-katanya berantakan nih. Huruf-hurufnya berantakan. Kalian susun menjadi kata yang benar. Aputlak. Kira-kira apa ini, Nak? Aputlak. Ya, alpukat. Pinter. Yang kedua, gisnap. Kira-kira apa? Ya. Oke, maaf, di garis dulu ya sayang. Alpukat yang mana? Lanjut yang kedua. Gisnap. Kira-kira apa? Ya, pisang. Yang mana pisang? Nah, yang berwarna kuning. Yang kedua, pael. Kira-kira apa ya? Pael. Buah apa itu? Nah, apel. Nah, apel itu yang berwarna merah. Yang terakhir, yepapa. Kira-kira apa ya yepapa? Ya, ya. Yang mana papaya? Yang berwarna orange. Ya, paham sampai sini? Insya Allah. Ini kalian, saya yakin kalian sudah bisa semuanya ya. Oke, sekarang kita mau belajar menemukan huruf konsonan dalam huruf vokal pada kata berikut. Kira-kira kalau misalkan apel, jadi kalian harus bedakan mana yang huruf vokal dan mana yang huruf konsonan. Nah, ini buah apel ya, Nak. Vokal, huruf apa aja? Apel. Ya, A dan E. Konsonannya apa? P dan L. Ya.
Nah, sekarang alpukat. Bagaimana buah alpukat yang warnanya hijau? Vokalnya apa? Huruf alpukat A dan apa? A, U, dan A juga. Jadi ada dua ya, ada tiga. A, U, A. Konsonannya yang mana? Konsonannya yang L, P, K, T. Konsonannya L, P, K, T. Jadi huruf vokal itu ada berapa? Ada 5. A, I, U, E, O. Sekarang, lanjut lagi. Mangga. Kira-kira yang mana yang huruf vokalnya? A. Ya, mangga cuma satu ya. A aja. Boleh kalian tulis dua-duanya A sama A, nggak apa-apa. Tulis satu A-nya aja boleh. Konsonannya mana? M, N, G. Ya. Sekarang kita beralih lagi ke pisang. Kira-kira pisang yang mana? Huruf vokalnya I dan A. Konsonannya mana? P, S, N, G. Ya. Sekarang jeruk. Kira-kira yang mana yang huruf vokalnya? Ya, E dan U. Konsonannya J, R, K. Jeruk. Ya. Paham sampai sini perbedaan vokal dan konsonan? Alhamdulillah. Sekarang kita belajar mengenali masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan pasti ditambah jumlah. Kita baca sama-sama soal ceritanya. Melian dan Resti ke sekolah membawa jeruk. Melian membawa 3 jeruk. Resti membawa 4 jeruk. Mereka mengumpulkan semua jeruk tersebut. Jadi Resti sama Melian jeruknya digabungin. Berapa? 3 ditambah 4. Boleh, masih bisa pakai jari. 3 ditambah 4. Berapa? Kita hitung sama-sama. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berapa jumlah jeruknya? Ada 7. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang mangga yang pertama sama mangga yang kedua itu ditambah. Kira-kira mangga yang pertama ada berapa? Ada 3. Ditambah berapa? Ditambah 2. 3 ditambah 2 masih bisa pakai jari. 3 ditambah 2. 3, 4, 5 menghitungnya. Ya. Berapa mangganya jadinya 5. Oke. Sekarang bawahnya. Manggis yang pertama sama manggis yang kedua. 1 ditambah 3. Berapa 1 ditambah 3? 1 ditambah 3. Berapa? Ya, 4. Lanjut lagi ke apel. Apel yang pertama sama apel yang kedua. Apel yang pertama berapa? 2. Apel yang kedua 1. Jadi berapa? 2 ditambah 1? Gampang banget. Berapa? Ya, 3. Pasti bisa semua anak-anak kelas 1B. Lanjut lagi pisang. Pisangnya ada berapa yang pertama? Pisangnya ada berapa? Pisangnya ada 4. Bentar. Pisangnya ada berapa? Ada 4. Ditambah berapa? Ditambah 3. 4 ditambah 3, 4 ditambah 3. 4, 5, 6, 7. Berapa? 7. Paham sampai di sini penjumlahan? Ya, nanti kalian boleh latihan lagi sambil dicari-cari soal yang boleh dari internet, soal yang ada penjumlahan menggunakan benda.
Sudah masuk kita ke pembelajaran yang keempat. Materi yang akan dipelajari pada pembelajaran 4 yaitu apa aja? Mempraktikkan sikap berjalan dengan lentur dan seimbang. Yang kedua, menyusun huruf menjadi kata. Masih sama pada pembelajaran 3 ya, huruf menjadi kata. Yang ketiga, memanfaatkan tubuh menjadi kerajinan yang bermanfaat. Sikap yang dikembangkan pada pembelajaran 4, yang pertama disiplin, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga aktif dan kreatif. Nah, kalau kalian banyak berjalan, pasti kalian sehat. Kita baca sama-sama. Berjalan merupakan latihan fisik ringan yang menyehatkan. Biasakan berjalan dengan tubuh tegak. Kepala, leher, dan bahu dalam posisi tegak. Pandangan lurus kemana? Pandangan lurus ke depan. Tetapi tetap rileks. Ayunkan lengan selama kalian berjalan. Nah, seperti ini diayunkan lengannya. Usahakan selalu mengangkat kaki ketika melangkah sehingga tidak menyeret telapak kaki. Jadi nggak boleh kalian berjalan tapi menyeret ya. Harus diangkat sedikit telapak kakinya. Nah, perhatikan sikap jalan berikut. Mana yang baik dan benar kira-kira? Yang A, B, apa C? Kira-kira yang mana? Ya, yang B. Karena kenapa? Karena dia tegak. Nah, tegak, pandangan lurus ke depan. Nah, kalau A kenapa salah? A terlalu bungkuk. Nah, kalau yang C kenapa salah? Karena dia pandangannya tidak lurus ke depan, malah ke bawah ya. Oke, lanjut lagi. Sikap yang benar adalah badan tegak, kepala, leher, dan bahu dalam posisi tegak dan pandangan lurus ke depan. Kepala, leher, dan bahu itu harus dalam posisi tegak, nggak boleh ke bawah seperti ini, ya. Pandangan juga harus lurus ke depan. Kenapa? Karena kalau ke bawah kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan kita. Nah, sekarang Bu Septi mau mengenalkan suku kata ini sehingga menjadi kata yang bermakna. Jadi kata-kata itu ada yang terdiri 2 suku kata, 3 suku kata, atau 4 suku kata, banyak lagi ya. Nah, kalian sekarang belajar yang 2 suku kata dulu. Yang pertama buku, sesuai dengan mulutnya. Buku, ada berapa ini? Buku, ada 2 kan? Ya, terus Bu, misalkan kepala, itu ada berapa? Ada 3, sesuai dengan ucapan mulut. Nah, di sini ada beberapa contoh yang terdiri dari 2 suku kata dan 3 suku kata. Yang pertama, buku. Yang kedua, dapur. 2 kan? Dapur. Yang ketiga, pita. Yang keempat, jari. Yang kelima, bahu. Pindah lagi ke sampingnya, garuk. Atau jeruk juga bisa, garuk. Yang kedua, lebah. Yang ketiga, apel. Yang keempat, sapu. Itu semua terdiri yang ini nak, terdiri dari 2 suku kata. Ya. Sekarang apa saja yang terdiri dari 3 suku kata? Contohnya sepatu. Sepatu. 3 suku kata. Lalu apa lagi bawahnya yang kedua? Kepala. Kira-kira apa? Kepala. Yang ketiga, se-da. Sepeda. Nah, sekarang siapa yang punya sepeda? Pasti semuanya punya sepeda. Lanjut yang keempat, melati. Tahu melati? Bunga, macam-macam bunga. Ke titik-titik reng. Apa ke titik-titik reng? Kelereng. Nah, anak laki-laki pasti
pasti punya semua kelereng. Kelereng itu sama aja kayak gundu, ya, kelereng. Paham di sini 2 suku kata dan 3 suku kata. Nah, lanjutnya, manfaat tumbuhan menjadi kerajinan yang bermanfaat. Nah, ini kira-kira bunga apa ini ya? Ada yang tahu ini bunga apa? Tulip. Kalian baru saja mengenal kosakata. Apakah kalian dapat menyebutkan kata-kata yang berkaitan dengan bunga? Ada bunga mawar, melati, kenanga, dahlia, dan masih banyak lagi. Gambar di samping ini adalah kerajinan bunga tulip, kerajinan tangan. Bunga tulip itu tumbuh di negara Belanda. Warnanya banyak. Ada merah, ada kuning, ada putih, ada ungu, dan ada oranye. Bunga ini sangat indah saat kuncup maupun mekar ya. Sangat indah. Karena apa? Karena warnanya juga bagus-bagus ya. Nah, bagaimana kalian membuat kreasi bunga tulip dari kulit jagung? Boleh yang mau bikin silakan. Ya. Yang pertama yang harus kalian siapkan itu kulit jagungnya. Ya, kulit jagungnya yang sudah kering. Yang kedua, pewarna atau wantek. Yang ketiga itu gunting, kawat, lem, vas bunga, kertas krep warna hijau. Bagaimana cara membuat bunga tulip dari kulit jagung? Yang pertama, lepaskan satu persatu kulit jagung mulai dari lembaran pertama sampai ketiga. Yang kedua, rebus lembaran kulit jagung dengan pewarna selama 1 jam. Selama merebus, usahakan membolak-balik agar warnanya merata. Yang ketiga, ambil kulit jagung dan tiriskan sampai kering. Jangan menyemur kulit jagung agar warnanya tidak rusak. Setelah benar-benar kering, setrikalah kulit jagung dengan suhu sedang. Yang keempat, buatlah gambar pola kuntum bunga tulip dan pola daun pada kertas. Nah, seperti ini. Digambar dulu. Guntinglah kulit jagung dengan menggunakan pola tersebut. Jadi, nah, yang ngejiplak gitu ya sayang. Yang kelima, rekatkan guntingan kulit jagung tersebut pada kawat dan balutlah dengan kertas krep. Nah, lalu sampai semua bentuk kuntum, bunga, dan daun selesai. Yang keenam, rangkailah kuntum-kuntum bunga dan daun pada kawat. Lalu balutlah dengan kertas krep menjadi setangkai bunga tulip. Nah, lihat kertas krepnya tadi kan warna hijau ya. Jadi buat ini nih batangnya nih. Yang terakhir, rangkailah semua tangkai bunga tulip tersebut pada vas bunga. Pasanglah rangkaian bunga tulip tersebut di meja hiasan. Jadi sesudah selesai semua, baru ditaruh di vas bunga. Setelah ditaruh di vas bunga, kalian bisa apa? Bunga tulip ini bisa menjadi apa? Bunga hias yang di rumah atau di ruang tamu kalian. Gampang bukan? Nah, ini adalah contoh kerajinan tangan bunga tulip dari kulit jagung. Ya, paham sampai sini anak-anak? Insya Allah. Oke, alhamdulillah kita telah sampai pada pembelajaran terakhir. Pembelajaran 3 dan 4. Semoga pembelajaran ini bisa kalian pahami dengan baik dan sehingga bisa menjawab soal-soal yang ada di penilaian harian nanti atau penilaian tengah
tengah semester. Bu Septi, cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak.